kasih tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras, Salam, selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi untuk kita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 19 November 2021, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Molo di bibelta di dogma sungonon. Odo hiras ni rohata maradopon ibana. Molo tapangido manang aha marguru tulomo ni rohana tangi honon nado kita. Ido saatna atani tuhatta. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu alasan mengapa kita berdoa adalah karena kebutuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, "Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Unang osohon hamu agia aha, alai sandok pabotohon hamu matu debata, pangiduan muna marhite-hite tangian dohon elek-elek mardongan mauliate. Debatado mual ni hamulwata. Nasa narikot di parngoluota sian debatado saluhutna. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Semua keperluan kehidupan kita adalah dari Tuhan. Ketika kita tidak mampu mengungkapkan keluhan, keinginan, dan kebutuhan kita secara benar kepada Allah, maka Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh itu sendiri berdoa bagi kita.
Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tondi parbadia do nama ngurupi hita di hagaliota aidang taboto ahanatama si pangidwata alai tondi parbadia do nama ngodihon hita dinasahata dohot hoi-hoita naso takas tahatahon tu debata umbah ini unang mabiar hita martangiang unang tulak lahu martangiang alai olo mahita jalaringgas mahita martangiang. Jangan takut untuk berdoa. Jangan kamu menghindar untuk berdoa. Akan tetapi rajinlah selalu untuk berdoa. Oleh karena itu, tidak ada doa yang benar tanpa pertolongan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus membuat doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Tondi parbadia do namambahen tangiakta ombar tulomo ni rohani debata. Meminta kepada Allah di dalam doa tentu tidak salah. Tetapi dengan motivasi yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. Seperti renungan pagi ini, Yohanes mengingatkan, ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mulo tapangido manang aha marguru tulomo ni rohana tangi honon nado kita. Jadi bukan kehendak kita. Yang perlu dalam berdoa, kita harus percaya, mengamininya, dan berdoa tanpa keraguan akan janjinya itu. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastilah banyak kerinduan kita saat ini. Kita berdoa menyampaikannya kepada Allah. Bahkan tak putus-putusnya kita memintanya dalam doa. Namun, janganlah berdoa hanya karena kita membutuhkan pertolongannya saja. Tetapi lebih dari itu, kita berdoa karena kita menyadari bahwa sumber kekuatan kita bukan diri kita sendiri, tetapi pada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Karena doa adalah persekutuan dengan Bapa, berbicara, bercakap-cakap, atau berkomunikasi dengan Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah
melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai ayat 10. Meskipun telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama, makan sehidangan dengannya, dan melakukan tur pelayanan bersama, Filipus masih belum juga memahami siapa sesungguhnya Tuhan Yesus, sehingga ia meminta agar Tuhan Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Ia rindu untuk melihat secara nyata. Mungkin Filipus berharap agar Tuhan Yesus mewujudkan sosok mulia Sang Bapa, sama seperti yang dilihat oleh para nabi yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Seringkali kita memiliki iman seperti Filipus, iman yang didasarkan pada hal-hal yang terlihat kasat mata. Iman kita bangkit ketika kita melihat mujizat dinyatakan secara langsung, atau melihat cahaya menyinari kita dua di kamar. Kita selalu ingin melihat sesuatu yang spektakuler untuk menguatkan iman kita. Namun Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan sikap doa yang demikian. Sebab jika doa dan iman bergantung pada hal-hal yang terlihat mata jasmani, kita pasti akan kecewa. Teruslah berdoa dan sampaikanlah doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan membawakan doa kita kepada Allah Bapa di surga seturut kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami dengan Roh Kudus-Mu untuk berdoa padamu. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terimalah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas. Shalom. Di udara Tuhan beri makan tanpa bekerja.